Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz Muhammad Mufid MPDI Ketua IKAD Prabu Mulih, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan dan keberkahan. Al-Mukarram Rais Masjid Al-Muttaqin Ustadz Muftazir SB, mudah-mudahan Allah berkahi umurnya. Para asatidzah Ustadz Hendra, Pak Rohmadi, Pak Sahril, kemudian Akhina Reza, dan seluruh ketua masjid yang hadir dari masjid-masjid tetangga, Asani Takwim, Al-Falah, apa tadi? An-Nur dan lain sebagainya. Mudah-mudahan perjalanan kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang membawa kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Materi kita ini Isra Mi'raj, tema kita Isra Mi'raj, yaitu peringatan Isra Mi'raj. Insyaallah nanti akan kami bagi tiga sesi atau tiga bab. Pertama adalah Isra Mi'raj itu sendiri, Rasulullah naik ke langit. Yang kedua hasilnya, dan yang terakhir nanti akan kami sampaikan roh orang yang beriman dan roh orang kafir yang naik ke langit. Setelah itu baru selesai. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra yang tadi sudah dibicarakan, disampaikan, dibaca oleh Al-Qari Ustadz Hendra. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dari bacaan Al-Quran tadi, mendapatkan rahmat dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana, maha suci Allah, alladzi, yang asra, memperjalankan, bi'abdihi, hambanya, minal masjidil haram, dari masjidil haram Mekah, ilal masjidil aqsa, menuju masjidil aqsa Palestina, 1500 kilo Pak. Masjidil haram Mekah ke masjidil aqsa Palestina itu 1500 kilo, ditempuh perjalanan biasa dengan menggunakan kendaraan unta 40 hari 40 malam. Akan tetapi malam itu Allah memperjalankan hambanya bukan hanya ke Masjidil Aqsa Palestina, akan tetapi sampai langit pertama, ketujuh, dan Sidratil Muntaha, kembali lagi ke Masjidil Haram. Hadirin rahimakumullah, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Sekelilingnya maksudnya sekeliling Masjidil Aqsa. Linuriyahu min ayatina, agar aku perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah maha melihat, sami maha mendengar, al-basir maha melihat. Hadirin rahimakumullah, akan saya sebutkan satu hadis, yaitu Sahih Bukhari, nanti kita tambahi Sahih Muslim dan Sunan Musnad Imam Ahmad. Cuman kita singkat-singkat saja. Hadirin rahimakumullah,
datanglah 3 orang laki-laki, yang 3 orang laki-laki ini adalah malaikat. Salah satunya adalah malaikat Jibril, datang kemana? Ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, ke masjid yang di dalamnya ada Ka'bah. Kemudian malaikat yang pertama bertanya, di mana dia? Nah, di mana dia? Yang dimaksud adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang terbaik, itu yang terbaik. Itu kata malaikat yang nomor 2. Yang ketiga, khudhu khairuhum, ambil yang terbaik. Malam pertama. Malam kedua kejadiannya sama, akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh malaikat Jibril ke samping sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam, Rasul dibaringkan di samping sumur. Kemudian dibedah dadanya, berawal dari tenggorokan sini sampai ulu hati. Setelah dibedah, dibersihkan dengan menggunakan air Zam-Zam. Selanjutnya didatangkan satu bejana yang terbuat dari emas. Kemudian bejana ini pun di dalamnya ada cangkir. Cangkir yang terbuat dari emas. Selanjutnya diisi hikmah. Diisi hikmah dan iman. Hadirin rahimakumullah, dibersihkanlah dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga bersih dari kemaksiatan, bersih dari noda, bersih dari kejahatan, kekotoran, dosa dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, singkat cerita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa ke Masjidil Aqsa. Selanjutnya naik ke langit pertama. Di langit pertama Jibril ngetuk pintu, tok 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 tok. Kata penduduk langit, "Man? Siapa di luar?" Jibril. "Wa man ma'aka? Siapa yang bersama kamu?" Muhammad. "Apakah dia sudah diutus menghadap Allah?" Betul. Dibukalah pintu langit pertama, bertemu dengan Adam alaihissalam. Kata Jibril, "Ini bapakmu, ini ayahmu wahai Muhammad." Kemudian ucapkan salam kepada ayahmu, "Assalamualaikum." Dijawab oleh Nabi Adam. Kemudian didoakan dengan kebaikan-kebaikan oleh Nabi Adam. Hadirin rahimakumullah, naik langit kedua sama ceritanya, Nabi Idris. Langit ketiga, keempat, kelima, keenam Nabi Musa, ketujuh Nabi Ibrahim. Selanjutnya naik lagi ke Sidratil Muntaha, fa auha ilaihi ma auha. Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas Muhammad, umatnya, kita yang termasuk umat Rasulullah yang berada di Prabu Mulih, ini wajib melaksanakan sholat 50 waktu. Sanggup nggak kira-kira 50 waktu ini? Jangankan 50 waktu, 5 waktu saja kita keberatan. Rasulullah menerima perintah ini, kemudian turun. Ini panjang ceritanya sebetulnya. Bertemulah dengan Nabi Musa. Dapat apa wahai Muhammad? Sholat 50 waktu. Intinya umatmu lemah-lemah, pengetahuannya lemah, otaknya lemah, fikirannya lemah, jasadnya lemah, badannya lemah, mudah sakit. Bani Israel itu kuat-kuat, umurnya panjang-panjang, tidak kuat. Minta ke atas, khafif, minta diringankan, minta dikurangi. Alhasil naik ke atas dikurangi 10, alhamdulillah tinggal 40. Naik turun, naik turun, naik turun, terakhirnya tinggal 5. Nabi Musa pun masih memerintahkan Muhammad untuk naik ke atas minta dispensasi. Umatmu lemah-lemah, tidak akan kuat sholat 5 waktu wahai Nabi Muhammad. Ini kata Nabi Musa. Naik lagi ke atas, mentok, cukup.
tidak akan dikurangi lagi, dan inilah yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Akan tetapi jangan khawatir wahai Muhammad, 5 waktu pahalanya sama dengan 50 waktu. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya turunlah Nabi Muhammad ke Masjidil Haram. Riwayat kedua, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Muslim, disebutkanlah didatangkan buruk. Tadi riwayat Bukhari tidak ada buruk. Riwayat Imam Ahmad, riwayat Muslim ada binatang buruk. Sebesar apa? Lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Kaki belakangnya di sini, di Niigata ini, kaki depannya sejauh mata memandang. Itulah buruk. Kaki belakangnya di sini, kaki depannya sejauh mata memandang sampai langit langsung. Itulah buruk. Kendaraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hammer masih kalah. Pajero juga kalah. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya apa? Sampailah ke Masjidil Aqsa. Rasul masuk masjid, sholat 2 rakaat, kemudian keluar dari masjid, tahu-tahu sudah ada 2 bejana, 2 gelas, isinya miras, minuman keras, kemudian yang satu isinya laban, susu. Inilah yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, intinya sama, hanya saja dikurangi 5, terakhirnya tinggal 5. Perbedaannya sedikit. Ini tidak penting. Yang penting adalah hikmah. Hikmah yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama ammarul masajid hum ahlullah. Yang nomor 1 kita catat dalam otak kita, sesungguhnya pemakmur masjid adalah keluarga Allah. Ini yang kita bangga, Pak. Pemakmur masjid itu siapa? Kita yang sholat berjamaah di masjid, kita yang mengadakan taklim di masjid, kita yang mengadakan zikir di masjid, kita yang mengadakan pemecahan permasalahan keluarga, masyarakat di masjid, yang baca Al-Quran di masjid, yang baca salawat di masjid. Mereka adalah pemakmur masjid, termasuk takmirnya, marbotnya, seluruhnya adalah pemakmur masjid. Apa kata Allah? Apa kata Rasul? Pemakmur masjid adalah keluarga Allah. Ini kita menjadi keluarga pejabat, bangga luar biasa. Keluarga pejabat tinggi, bangga. Keluarga anggota dewan, bangga. Keluarga presiden, apalagi. Ini keluarga raja di raja, keluarga Allah. Ini hadis pertama. Hadis kedua, hadirin rahimakumullah, idza aradallahu biqaumin ahah, ketika Allah ingin menghancurkan satu kaum, Pak, sudah banyak kaum yang dihancurkan oleh Allah. Baik didatangkan tsunami yang mereka tidak bisa lari, nggak bisa menyelamatkan diri, jangankan dia, binatang piaraannya, kendaraannya pun habis semuanya. Bahkan lebih dari itu, 2 desa penuh ditenggelamkan oleh Allah. Dan sekarang rumah-rumah, binatang, manusia, kendaraan itu di bawah tanah, atasnya sudah menjadi tanah lapang. Di Indonesia terjadi. Tidak dialami kecuali pada zaman Nabi Musa, zaman Qarun, ketika rumahnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia bukan hanya 1 rumah, 2 desa, naudzubillah. Banyak. Kemudian banjir bandang, tanah longsor, dan lain sebagainya. Jadi ketika Allah ingin menghancurkan satu kaum, mudah-mudahan bukan kita yang ada di Prabu Jaya ini. Amin ya Rabbal. Ketika Allah ingin menghancurkan satu kaum, maka Allah menahan dulu kehancuran ini. Ditahan dulu, jangan turun. Kehancuran jangan turun, jangan mendekati mereka. Saya akan lakukan satu hal. Nadhara ila ahlil masajid. Jadi Allah melihat dulu siapa-siapa yang masuk ke masjid. A masuk masjid, B masuk masjid, C masuk masjid, Z masuk masjid, fasarafa anhum, kehancuran itu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Hutang budi, Pak, kita kepada para pemakmur masjid.
Hadirin rahimakumullah, hadis yang nomor 3. Idza aradallahu bi ahlil ardi adaban. Ketika Allah ingin menghancurkan penduduk bumi, bukan hanya kaum lagi, bukan hanya desa, kota, kecamatan, kabupaten, provinsi, namun ketika Allah ingin menghancurkan ahlul ardi, penduduk bumi, maka terlebih dahulu Allah melihat 3 kelompok manusia. Mudah-mudahan kita masuk. Kalau belum masuk, setelah ini kita masuk. Yang pertama adalah ammarul masajid. Allah melihat orang-orang yang masuk ke masjid tertahan amarahnya, tertahan murkanya. Kemudian melihat kelompok yang kedua. Siapa yang kedua? Al-mutahabbina fi, orang-orang yang bertemu berpisah karena aku, bukan karena bisnis, bukan karena harta, bukan karena stempel, bukan karena tanda tangan, bukan karena jabatan, namun mereka bertemu karena aku. Siapa mereka? Insya Allah kita malam hari ini bertemu di sini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menahan turunnya musibah. Kelompok yang nomor 2. Yang ketiga, wa ilal mustaghfirina bil ashar. Ketika Allah melihat orang-orang yang bangun di sepertiga malam terakhir, selimutnya dilepas kemudian dilipat diletakkan, dia pun langsung mencari air untuk berwudu. Setelah berwudu dia pun menghadap Allah, salat, ruku, iktidal, sujud, berdoa kepada Allah, minta ampunan. Inilah kelompok yang nomor 3 yang menahan, menghalangi datangnya turunnya bencana. Luar biasa, Pak. Sampai-sampai para sahabat pun mengatakan demikian. Adraktu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulun. Saya mendengar para sahabat Nabi mengatakan, al-masajid buyutullah fil ardi. Masjid-masjid adalah rumah Allah di muka bumi. Bukan pasar, bukan kantor. Masjid-masjid adalah rumah Allah di muka bumi. Yang lebih membanggakan kita adalah fahaqqun 'alallah ikrama man zarahu fiha. Wajib bagi Allah, hak bagi Allah memuliakan siapapun yang masuk ke dalam rumahnya dalam rangka menziarahi pemilik rumah. Pemuliaan Allah ini bukan hanya banyaknya harta, Pak. Boleh jadi yang hartanya banyak itu bukan dimuliakan Allah, tapi justru dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencalonkan diri untuk menjadi anggota dewan atau pejabat misalnya, langsung jadi, padahal pemaksiat, tidak pernah sholat, itu bukan nikmat. Justru yang dicintai oleh Allah tidak jadi dia. Mengapa? Saya tahu kalau dia menjadi ini maka akan lupa sholat, terkatung-katung sholatnya, jamaahnya, apalagi maksiatnya pun berlipat ganda. Akhirnya apa? Ditahan oleh Allah. Tidak usah menjadi apa yang engkau inginkan. Karena apa? Aku sayang engkau, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita tinggalkan hadis-hadis dalam surat At-Taubah ini. Kita masuk hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan ini pun diriwayatkan dari Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam yang lain. Hadirin rahimakumullah. Ada satu hadis tentang memakmurkan masjid. Kenapa? Hikmah Isra dan Mi'raj adalah memakmurkan masjid. Man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu nuzulan fil jannati kullama ghada aw raha. Siapapun di pagi hari berangkat ke masjid atau sore hari, maka Allah siapkan di surga pada pagi dan sore tersebut hidangan. Ini, Pak, Allah siapkan hidangan, Allah siapkan tempat tinggal. Ini bagi yang beriman kepada Allah. Yang tidak beriman cuek. Yang tidak beriman tidak akan tertarik dengan hadis ini. Yang nomor berikutnya,
Man tatahhara fi baitihi. Ini hadis ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam bab keutamaan-keutamaan. Bab kecilnya adalah keutamaan berjalan menuju masjid, hadis nomor 2. Man tatahhara fi baitihi, siapa yang bersuci di rumahnya. Oleh karena itu kami ingatkan kepada para bapak, para jamaah sekalian, ketika ke masjid, wuduknya silahkan di rumah. Yang di masjid untuk kita yang batal di tengah jalan, yang di masjid untuk kawan-kawan kita yang tidak ada persediaan air di rumah, yang di masjid untuk para musafir yang tidak mendapatkan air. Siapa yang bersuci di rumah, setelah dia bersuci kemudian berjalan menuju satu rumah dari rumah-rumah Allah, berjalan satu langkah, sudah dihitung oleh Allah, Pak. Langkah pertama menghapus satu dosa. Ya Allah, luar biasa. Ini keutamaan berjamaah. Langkah kedua langkah kedua menaikkan derajat. Langkah pertama menghapus satu dosa, langkah kedua menaikkan satu derajat. Kalau 100 langkah, karena rumahnya berjarak 50 meter, maka 50 langkah menghapus 50 dosa, dan 50 langkah menaikkan 50 derajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak Allah berikan kepada kita yang sholatnya di rumah. Ya Allah. Hadirin rahimakumullah, yang berikutnya, idza ra'aitumur rajula ya'tadu al-masajid fashhadu lahu bil iman. Nah, kalau kita, hadirin rahimakumullah, saudara sekalian, melihat seorang laki-laki misalkan ini si fulan membiasakan diri masuk masjid, membiasakan diri masuk masjid, maka saksikan si fulan ini adalah orang yang beriman kepada Allah. Jadi sebetulnya setempel keimanan itu ketika ke masjid menjadi kebiasaan. Bukan hanya kepala desa, kepala sekolah yang punya setempel, Allah juga punya setempel. Tulisannya beriman kalau kita bahasakan bahasa kita. Tulisannya mukmin kalau dibahasakan bahasa Arab. Siapakah yang disestempel dengan setempel iman? Siapakah yang disestempel dengan setempel keimanan? Mereka yang membiasakan diri masuk masjid. Oleh karena itu ini sering kita ulang-ulang. Siapakah laki-laki yang paling merugi? Siapakah seorang laki-laki yang paling merugi, menangis air mata darah tidak bermanfaat sama sekali? Seorang laki-laki yang tidak pernah masuk masjid kecuali mayatnya. Hati-hati. Seorang laki-laki yang tidak pernah masuk masjid kecuali jenazahnya. Kita ladas kadang-kadang, Pak. Orang tidak pernah sholat, tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah masuk masjid, tidak pernah zikir, tidak pernah ikut pengajian. Setelah meninggal, ya Allah, sedesa anget mentahlilkan dia, sedesa anget meyasinkan dia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan nakut-nakuti, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali yang dibacakan Yasin, yang ditahlilkan, yang didoakan itu adalah orang yang beriman, yang selama ini memang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kita turunkan, Pak, mati, naik, hidup, turun, mati, naik, hidup. Kenapa kita naikkan hidup? Ada arus, ada arus. Kalau arus tidak ada, PLN mati, walaupun semasjid anget menaikkan tombol ini tidak akan hidup. Itulah iman. Iman itu sholat yang paling utama. Kemudian tahlilan yasinan itu ibarat kita ditimpa musibah, ada kawan bawa beras 1 kampil, bawa mie instan, bawa air gelas, itulah bantuannya. Apakah bantuan air gelas ini, mie instan ini, beras 1 kampil ini bisa kita gunakan untuk menyekolahkan anak? Tidak. Bisa kita gunakan untuk buat rumah? Tidak. Bisa kita gunakan untuk menyekolahkan, mengkuliahkan anak? Tidak. Bisa kita gunakan beli motor? Tidak. Itu sifatnya bantuan saja. Yang terkadang terfikir di hati kita, kalau sudah didoakan banyak orang surga, ya Allah. Ini keliru, Pak. Rukun Islam itu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, bukan yang itu.
Ini ada kesalahan yang harus kita perbaiki, kita benari. Hadirin rahimakumullah, yang lebih menyakitkan adalah apa? Allah panggil kita, hayya 'alas shalah, salat. Kita abaikan salat, melakukan yang sunnah menurut yang mensunahkan. Ada yang mengatakan itu bid'ah. Niat memintakan ampunan untuk mayit, ternyata Allah dah ampuni. Mengapa? Perintah Allah enggak dilakukan, murka Allah. Oleh karena itu kami ingatkan, acara-acara ini kita lakukan setelah Isya. Kita menghadap Allah, kita salat, setelah itu berdoa mintakan ampunan untuk almarhum, insya Allah Allah ijabah. Hadirin rahimakumullah, hadis berikutnya ada satu keadaan nanti di padang mahsyar, gelap gulita, lampu tidak ada, bintang dimatikan Allah, matahari yang di atas kepala manusia hanya berjarak 2 kilan pun dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gelap gulita, ranjau banyak, jalannya rusak, porak-poranda, desak-desakan, seluruh manusia ketakutan, ngeri luar biasa. Pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang tertentu senter, pelita terang, sinar terang, kalau bahasa kita blor. Kepada siapa? Ini Pak, ini yang perlu kita catat. Kepada siapa? Kepada manusia-manusia yang di waktu Isya dan subuh berangkat ke masjid. Yang Isya subuh berangkat ke masjid, Allah berikan cahaya terang untuk menuntun perjalanan dia, menyelamatkan diri dari kegelapan hari kiamat. Ya Allah, ini tidak Allah berikan kepada kita yang sholatnya di rumah, syaratnya berjalan ke masjid. Ada seorang buta, Abdullah bin Umi Maktum, ya Rasulullah, wahai Rasul, inni dharir, saya buta ya Rasul, laisa li qaid yaquduni ilal masjid, saya tidak punya penuntun untuk menuntun saya ke masjid. Buta Pak, orang tua, buta kedua matanya, tidak ada penuntun dari rumah ke masjid. Yang membahayakan adalah binatang-binatang buas itu keluar dari sarangnya. Kelabang, kalajengking, ular pun keluar dari pasir. Untuk apa? Membahayakan orang-orang yang berjalan ke masjid. Selanjutnya dia minta keringanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, bolehkah saya sholat di rumah? Buta Pak ini Pak. Bolehkah saya sholat di rumah ya Rasul? Silahkan. Berjalan beberapa langkah, kemudian Rasul bersabda, atasma'un nida? Dengar azan Pak, kata Rasul. Dengar azan? Dengar ya Rasul. Wajib kamu sholat di masjid. Orang buta, tidak ada penuntun, jalannya kasar, membahayakan, banyak binatang buas, banyak binatang berbisa. Diwajibkan sholat di masjid. Lalu bagaimana dengan kita sudah di aspal jalannya, ada motor berlampu lagi, namun lumpuh kaku mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdirilah di belakang imam sebelum engkau terbujur kaku di hadapan imam. Salat itu sampai mati Pak. Dalam kitab Fathul Qorib yang ditulis oleh Abu Syuja, salat itu berdiri menghadap kiblat. Tidak sanggup berdiri, qu'ud, duduk. Nggak sanggup duduk, ittija, berbaring dengan meletakkan bagian kanan di bawah. Nggak sanggup berbaring, telentang, palanya diganjel bantal. Nggak telentang, nggak bisa, diganjel pun nggak bisa, dengan isyarat kelopak mata, melek Allahu Akbar, merem Allahu Akbar, melek sami Allah. Sanggup karena nggak ada tenaga. Hati yang sholat, hati Pak yang sholat, hati tidak bisa disolatkan. Ya Allah, kita banyak yang karena kerja, karena sepak bola,
karena nonton TV, karena main futsal, tinggalkan sholat. Naudzubillah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ini agak ngeri. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Karena hikmah Isra Mi'raj. Tetangga masjid namun sholatnya tidak di masjid, maka la sholata, tidak sah. Tetangga masjid sholatnya tidak di masjid, maka sholatnya tidak sah. La sholata, tidak dianggap sholat. Namun para ulama bukan mengatakan tidak sah, namun tidak sempurna. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ada satu hadis yang lebih ngeri dibanding ini. Al-ahdu bainana wa bainal muslim wal kafir. Nah ini Pak, yang nanti akan terakhir kita sampaikan. Al-ahdu bainana wa bainal muslim wal kafir tarkus shalah. Pemisah antara muslim, mukmin, kafir adalah sholat. Artinya apa? Yang sholat berarti dia mukmin. Yang sholat berarti dia muslim. Yang tidak sholat kafir. Hadirin rahimakumullah. Tidak sempat sholat, kerja. Ya Allah, kerja itu di sela-sela sholat Pak. Kerja di sela-sela sholat, karena tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk sholat. Ibadah yang paling utama, ibadah adalah sholat. Subuh kita laksanakan, sebenarnya kita nunggu zuhur. Zuhur kita laksanakan, kita nunggu asar. Begitu seterusnya. Lalu kapan kerjanya? Pertanyaannya, kapan kerjanya? Kapan nakok, kapan jualan, kapan dodo sawit, kapan goreng pempek, kapan keliling? Ya Allah, subuh kan cuma setengah jam. Membentang waktu luas dari jam 6 sampai jam 12. Silahkan banting tulang, peras keringat, ngumpulkan dunia sebanyak-banyaknya, silahkan. 5 menit sampai setengah jam saja menghadap Allah. Setelah jam 12 dipanggil Allah, sholatlah setengah jam. Masih kurang cari duitnya, buka lagi tokonya, pergi lagi ke kebun, ngojek lagi, nyopir lagi, ngetik lagi, dan lain sebagainya, sampai menjelang asar. Sholatlah 5 menit sampai setengah jam. Masih kurang, membentang waktu sampai jam 6. Masih kurang, habis maghrib sampai isya. Dari isya sampai subuh. Hadirin rahimakumullah. Ternyata waktu kita ini banyak yang untuk hal sia-sia. Oleh karena itu mari sempatkan 5 menit kali 5 ini. Hadirin rahimakumullah. Ada satu kisah, ini sering kita sampaikan. Ini jamaah sudah banyak yang dengar. Ini yang beberapa kali ikut. Sedikit saja, satu perkataan orang yang hampir mati. Ketika nyawanya hampir tercabut, dia teriak, "Ya Allah, mengapa tidak lebih jauh?" Itu yang diucapkan. Bukan la ilaha illallah, Allahu Akbar, tidak. Ya Allah, mengapa tidak lebih jauh? Ternyata apa? Ketika sakaratul maut dan nyawanya hampir dicabut, dihibur oleh Allah dengan dinampakkan pahala langkah kaki ke masjid tadi. Ini pahala langkah kaki pertama kamu, dinampakkan di depan matanya. Ini pahala langkah kaki kedua. Ini pahala langkah kaki ketiga. Ini pahala langkah kaki keempat. Sementara dia ke masjid itu 2,5 jam. 2,5 jam. Jadi kalau dia mau sholat subuh itu jam 5, maka jam 2, setengah 2 sudah berangkat. Setengah 3 sudah berangkat Pak. Nah, seluruh pahala langkah kaki itu dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia pun menyesal dan menangis. Ya Allah, mengapa tidak lebih jauh rumah saya? Kalau seandainya pahala ini Engkau nampakkan ketika kaki saya masih bisa melangkah, ketika mata masih bisa melihat, saya akan membeli rumah yang lebih jauh daripada rumah saya kemarin. Penyesalan apa? Rumah kita nggak sampai 200 meter, 300 meter, namun lumpuh kaku menuju masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke masjid ini jauh Pak.
Ke masjid itu jauh, Bu. Tidak bisa ditempuh kecuali oleh orang yang di dadanya ada iman, yakin nggak bisa ditempuh. Walaupun ilmunya tinggi, S1 selesai, S2 selesai, S3 selesai, Eropa ia datangi, Australia ia datangi, namun ini bukan penjamin pemilik ilmu sanggup masuk masjid. Yang sanggup masuk masjid bukan yang berilmu, tapi yang beriman. Mobilnya bagus, rumahnya bagus, rukonya banyak, kebunnya banyak, belum tentu masuk masjid. Karena apa? Bukan penjamin semuanya. Yang bisa masuk masjid yang ada iman. Kakinya kekar, badan kekar, jalan kaki setiap pagi 1 jam sanggup. 1 jam jalan kaki sanggup, Pak. Setiap pagi. Sepak bola, terkadang futsal sampai jam 11 malam sanggup dia. Namun 5 menit menghadap Allah lumpuh. Mengapa? Tidak ada iman. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya kita sebutkan tadi mukmin dan kafir ini terakhir. Mudah-mudahan bisa kita bawa pulang nanti, khususnya saya pribadi. Ketika orang-orang beriman, orang muslim itu sudah tidak pengen dunia, Pak. Ketika orang-orang beriman tidak lagi menginginkan kehidupan dunia, tidak pengen harta lagi, tidak pengen umur panjang lagi, nggak pengen hidup lagi, datanglah malaikat dari langit. Dalam hadis yang lain disebutkan 70.000 malaikat turun dari langit. 70.000 malaikat, mukanya berseri, pakaiannya bagus, tampan, menyenangkan, menenteramkan. Kemudian mereka duduk mengitari calon mayit yang mukmin tadi. Sejauh mata memandang itu penuh dengan malaikat. Mendekatlah ke samping kepalanya seorang malaikat yang dia adalah malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel. Apa kata malaikat Israel? Wahai jiwa yang baik, keluarlah untuk mendapatkan ampunan Rabbmu. Itu, Pak. Jadi roh itu keluar seperti keluarnya air. Nih, roh itu keluar seperti keluarnya air dari tempat yang dibuka tutupnya. Lancar. Ini roh orang mukmin. Selanjutnya apa? 70.000 malaikat tadi sudah menyiapkan kain kafan dari surga. Harum, halus, luar biasa. Kemudian roh itu dimasukkan ke kain kafan tadi, dan selanjutnya dibawa terbang ke langit pertama. Ini, ke langit pertama. Di tengah perjalanan bertemu dengan beberapa kelompok malaikat. Nyawa siapa ini? Roh siapa ini? Dijelaskan, ini roh hamba Allah yang mulia. Disebutkan nama yang terbagus, amalan yang terbagus. Begitulah jawaban ketika bertemu dengan kelompok malaikat yang bertanya. Sampailah ke pintu langit pertama. Kemudian diketuk pintunya oleh malaikat Jibril. Malaikat pencabut nyawa tadi. Ditanya, nyawa siapa ini? Nyawa hamba Allah yang taat, yang tidak beralasan ketika diperintahkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya langit pertama dibuka, masuk langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampailah kepada Allah Subhanahu wa taala. Roh itu sudah aku terima, tulis dalam illiyin, wa ma adraka ma illiyun, kitabum markum yashhaduhul muqarrabun. Hadirin rahimakumullah. Ruh ini berasal dari bumi, berasal dari tanah, dan kembalikan ke tanah. Oleh karena itu,
ketika ada kematian jangan terlalu lama membiarkan jenazah. Hadirin rahimakumullah, kadang-kadang nunggu anak yang dari Australia, Pak, nunggu anak yang dari Jakarta sampai 2-3 hari, itu sangat-sangat tersiksa. Ini penyiksaan orang hidup kepada orang mati dengan alasan anaknya pengen melihat, bukan sunnah sama sekali. Hadirin rahimakumullah, karena apa? Roh itu cepat berjalannya, tidak hitungan jam, Pak. Dari langit ketika nyawa itu akan dikembalikan ke bumi dan ternyata jasad masih teronggok, itu nggak bisa dimasukkan. Dia melayang-layang, berputar-putar, menangis ketakutan. Hadirin rahimakumullah. Dan akhirnya ketika jasad orang beriman ini sudah di dalam kuburan, dikembalikan rohnya ke dalam jasad, kemudian terduduk dia, datang 2 malaikat bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Maka dia menjawab, Rabbi Allah. Itu yang kenal. Yang kenal dia akan menjawab, Tuhan saya Allah. Kalau kenal Allah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Kalau kenal Muhammad. Apa agamamu? Islam. Ditanya, dari mana kamu bisa menjawab, bisa mengerti jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini? Kami ngaji, kami masuk masjid, kami berkumpul dengan orang-orang yang berilmu, kami diajarkan Al-Quran. Alhamdulillah bisa jawab, Pak. Setelah itu datang satu laki-laki tampan, pakaiannya bersih, terkembang senyum. Jangan khawatir, siapa engkau? Aku adalah amalan baikmu. Ini, Pak, aku adalah amalan baikmu. Dinampakkan surga, karena memang apa? Allah buka pintu surga, dihadapkan ke kuburan. Ditambah doa anak soleh, ya Allah jadikan kuburan bapakku taman surga. Allahumma ja'al kubrahu raudhah min riyadil jinan. Ya Allah jadikan kuburan orang tuaku taman surga. Allah jadikan taman sejauh mata memandang. Wala taj'al qabrahu khufratan min khufarin niran. Jangan engkau jadikan kuburan bapakku lubang-lubang neraka. Mampukah anak kita, Pak? Dangdut 10 lagu hafal doa ini, ya Allah. Hadirin rahimakumullah. Dinampakkan surga, tempatnya di surga, kemudian dia mau melompat ke surga, belum datang kiamat, berdoa, Allahumma ya Allah ajilis sa'ah, ya Allah percepatlah kiamat, kami nggak sabar kumpul bersama anak istriku di surga. Doa orang mukmin yang ketika dinampakkan surga di kuburannya, Pak. Hadirin rahimakumullah, sekarang roh orang kafir. Ketika orang kafir ini masih menginginkan dunia, masih rakus, masih ingin mengumpulkan harta, masih ingin bermaksiat, maka malaikat 70.000 malaikat turun dari langit, wajahnya porak-poranda rusak, Pak. Wajahnya rusak, matanya mensorotkan sinar tajam warna merah, mengerikan, menakutkan, menjadikan manusia yang melihat ngeri, menangis ketakutan. Kemudian mendekatlah satu malaikat pencabut nyawa yang digambarkan dalam surat An-Nazi'at itu, wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan kasar. Jadi nyawanya tidak mau keluar. Jadi ketika mau dicabut, dimasukkan jari malaikat ke mulutnya, dipukul punggungnya, dipukul perutnya, dipukul badannya, nyawa itu berlarian ke sana kemari. Ada yang mencengkeram jari-jari tangan, yang kanan, yang kiri, jari-jari kaki, lutut, semuanya mencengkeram di situ, ibarat kucing. Kucing kita bawa naik ke loteng atau tingkat 4.
kemudian kita jatuhkan, mau nggak dia? Tidak mau, Pak. Dia akan mencengkeram tangan kita, kemudian kita paksakan untuk kita jatuhkan. Apa yang terjadi? Robek semua daging di tangan kita ini. Itulah nyawa. Hadirin rahimakumullah, akhirnya apa? Malaikat ini mencabut nyawa dengan kasar seperti jeruji besi yang dipintal-pintal di kapas basah, ditarik. Itulah cara mencabut nyawa orang yang tidak sholat. Hadirin rahimakumullah, tercabut nyawa ini kemudian dicampakkan kemana? Ke kain goni, karung dari neraka, bau busuk kasar luar biasa. Setelah itu dibungkus, diseret naik ke langit oleh malaikat tadi. Setiap ada kelompok malaikat bertanya, roh siapa ini? Busuk. Roh siapa ini? Hina. Roh siapa ini? Menjijikkan. Sesuai dengan amalan dia menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sampailah ke langit pertama. Langit pertama pun tidak mau menerima. Na'udzubillah. Langit pertama tidak mau menerima. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tufattahu lahum abwabus sama. Pintu langit tidak terbuka untuk mereka. Wala yadkhulunal jannah. Dia tidak akan masuk surga. Ya Allah. Hatta yalijal jamalu fi sammil hiyat. Sampai unta itu masuk ke lubang jarum sekalipun, dia tidak akan diterima oleh Allah naik ke langit, dan dia tidak akan masuk ke dalam surga. Na'udzubillah. Kata Allah apa? Tulis di sijjin, wa ma adraka ma sijjin, kitabum markum. Letakkan nanti di asfalas safilin, di tempat yang paling bawah. Lemparkan, campakkan dia dengan hina ke dunia. Akhirnya apa? Dikembalikan lagi roh itu ke jasadnya yang sudah ada di dalam kuburan. Datang dua malaikat seperti petir suaranya, bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu? Ya nggak paham, Pak. Dia menjawab dalam hadis. Selanjutnya apa? Datang satu orang laki-laki mengerikan, menakutkan. Siapa engkau? Saya adalah amalmu yang buruk. Dia melihat ke sebelah kanan, surga terbuka. Ada tempat khusus dia, ada namanya lagi. Ini bangunan untuk kamu. Ini nama kamu, sudah ada kaplingan di surga. Ingin ke sana, ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu sudah disiapkan oleh Allah, cuman kamu tidak mau masuk. Kemudian dia melihat ke kiri, ke neraka, melihat tempat yang sangat mengerikan. Tidak ada bandingannya sama sekali, Pak, kalau dibandingkan dengan siksa kubur. Dan dia pun berdoa, ya Allah, tundalah kiamat. Orang mukmin, ya Allah cepatkan kiamat. Orang kafir, ya Allah tundalah kiamat. Naudzubillah. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi tadi yang naik ke langit adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan oleh-oleh yaitu salat lima waktu. Dan yang terakhir adalah bagaimana perjalanan roh manusia-manusia yang tidak melaksanakan perintah Allah, terutama salat lima waktu ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah sampai akhir hayat kita, sampai kita tidak mampu lagi melaksanakan sholat yang nanti kita akan disolati oleh teman-teman kita, yang nanti kita akan didoakan oleh teman-teman kita. Hadirin rahimakumullah, ini yang kita sampaikan. Mohon maaf ini tadi batuk Ustaz, itu ya, pilek, batuk ya, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan. Minta doanya dari hadirin rahimakumullah. Jadi sekali lagi demikianlah, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.